Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Lydia, para asisten dosen, mentor, dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang gagasan futuristik tertulis kami yang berjudul Upaya Meminimalisir Dampak Learning Loss pada masa pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa. Pada bab pertama, yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang. Latar belakang kami yaitu learning loss merupakan salah satu konsep yang didefinisikan sebagai adanya ketidakmaksimalannya proses pembelajaran. Terjadinya ketidakmaksimal proses pembelajaran akan berakibat pada informasi yang didapatkan oleh mahasiswa dan hasil belajar mahasiswa yang kurang maksimal. Learning loss yang ditakutkan adalah terbatasnya komunikasi atau interaksi antara peserta didik dengan pengajar, interaksi akan sesama peserta didik, masalah waktu belajar, kurangnya konsentrasi dan hilangnya fokus, serta peserta didik kurang bisa menyerap materi dari pembelajaran yang berlangsung. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang diajukan dalam kajian ini yaitu bagaimana solusi atau upaya yang dapat diterapkan untuk mengatasi learning loss pada mahasiswa. Yang ketiga yaitu ada tujuan. Tujuan kami membuat gagasan futuristik tertulis ini untuk mengetahui adanya pengaruh learning loss khususnya pada pembelajaran daring di masa pandemi. Tidak hanya itu, dengan adanya gagasan yang tertulis diharapkan dapat membantu masyarakat atau audiens untuk dapat menerapkan upaya yang diberikan dengan tujuan mengurangi dampak learning loss pada sistem pembelajaran mahasiswa. Manfaat yang ingin dicapai, terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis, yaitu kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi ilmu psikologi, khususnya psikologi pendidikan, dan dapat bisa menjadi referensi bagi ilmu-ilmu lainnya, dan bukan hanya itu saja, tetapi bisa menjadi referensi bagi penulis atau peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengetahui dampak learning loss pada pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa. Manfaat yang kedua yaitu praktis. Kajian ini diharapkan memberikan solusi untuk mengatasi learning loss yang terjadi semasa pandemi COVID-19 berlangsung bagi orang lain yang membaca tulisan ini. Kajian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi mengenai dampak learning loss sehingga mampu menghindari dan mengatasi fenomena tersebut. Kemudian pada bab 2 terdapat persoalan pencetus gagasan. Akibat dari lamanya pandemi yang terjadi tentu menimbulkan dampak atau akibat dari dinamika perubahan yang terjadi. Seperti yang dapat dilihat, salah satu dampak pandemi yang cukup signifikan adalah dalam segi pendidikan, yaitu penurunan efektivitas dari sistem pembelajaran tak terkecuali yang dialami oleh mahasiswa. Penurunan efektivitas penyerapan pembelajaran yang terlihat merupakan penurunan kualitas pembelajaran baik secara pengetahuan maupun kreativitas mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran di era pandemi. Dampak yang terjadi seperti kurangnya penyerapan materi perkuliahan, interaksi antara dosen dan mahasiswa selama perkuliahan, lingkungan pembelajaran yang kurang kondusif, dan lain sebagainya. Seperti yang diketahui, akibat dari sistem pembelajaran ini, banyak mahasiswa yang berkuliah dengan tidak menyediakan kesiapan yang penuh. Contoh ketidaksiapan mahasiswa dalam melakukan kegiatan perkuliahan ini adalah mereka berkuliah di kamar tidur, tidak mendengarkan pembelajaran secara optimal, meninggalkan kelas dan melakukan kegiatan lain, serta masih banyak lagi. Hal ini tentunya menjadi salah satu pemicu learning loss terjadi pada sistem pembelajaran di kalangan mahasiswa. Solusi permasalahan. Solusi yang dapat diterapkan seperti lebih memaksimalkan teknologi secara efisien ketika melakukan proses belajar mengajar. Dosen dapat meminta mahasiswa untuk membuka kamera pada saat kelas berlangsung. Pemerintah juga dapat berkontribusi menyediakan kuota internet yang cukup guna mendukung device yang digunakan mahasiswa saat pembelajaran. Membuat website yang terpercaya dan mudah untuk diakses dengan tujuan membantu mahasiswa mencari materi yang mudah dan terpercaya. Kemudian pihak yang terlibat dalam implementasi gagasan terdapat 4 pihak. Yang pertama, mahasiswa harus memiliki grow mindset yang merubah sudut pandang serta merubah kebiasaan dalam menjalankan proses belajar dengan metode yang telah diperbaharui nantinya. Dosen tentu memiliki peranan aktif untuk dapat menyajikan proses kegiatan belajar yang bervariasi dan menarik minat pembelajar untuk dapat mengikuti proses kegiatan belajar. Kemudian pihak yang ketiga adalah dari pihak kampus. Kampus tentu memiliki peran aktif dalam menentukan kurikulum yang digunakan mahasiswa dan dosen dengan harapan mendukung realisasi upaya penanganan learning loss. Peranan penting selanjutnya merupakan peranan yang diberikan oleh Kemendikbudristek dan pemerintah.
Menteri Pendidikan dapat memberikan program-program pendidikan baru yang bertujuan untuk menggali minat mahasiswa. Langkah strategis dan implementasi gagasan. Mahasiswa harus mengubah pola pikir yang menyepelekan kewajibannya dalam belajar karena adanya kemudahan teknologi menuju antusiasme dalam menjalankan kewajibannya. Dosen juga berperan dalam menanamkan motivasi serta menjadi teladan yang dapat dijadikan patokan oleh mahasiswa. Kemudian pentingnya peran instansi pendidikan dalam penggunaan kurikulum belajar akan menjadi langkah strategis dalam penanganan learning loss. Penetapan metode, sarana, dan waktu pembelajaran tentunya berdampak besar pada minat belajar mahasiswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang literatur review yang kami pakai. Itu terdapat 10 jurnal. Ada jurnal pertama, yaitu Learning Loss to the School Closure during the COVID-19 Pandemic. Nah, dalam jurnal ini bisa dilihat bahwa hasil penelitian menandakan bahwa terdapatnya manfaat akan penutupan sekolah, tetapi diketahui bahwa banyak siswa yang tidak sedikit atau tidak ada sama sekali progres untuk belajar di rumah. Hal ini terjadi pada keluarga-keluarga yang kurang mampu. Nah, jurnal kedua yaitu Learning Loss during the COVID-19 Pandemic and the Impact of Emergency Remove Instruction of the First Grade Student Writing a Natural Experiment. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang menghadiri kelas selama pandemi memiliki skor yang lebih rendah untuk kualitas tulisannya selama pandemi COVID-19 berlangsung. Selanjutnya yaitu jurnal ketiga, Child Education in the Time of Pandemic, Learning Loss and Dropout. Hal ini peneliti merekomendasikan agar pemerintah merancang perlindungan sosial dan yang kuat dan strategis untuk pendidikan jarak jauh untuk mengurangi dampak buruk penutupan sekolah terhadap pembelajaran anak-anak. Hal ini khususnya untuk anak-anak yang drop out. Selanjutnya jurnal keempat yaitu Learning Loss and Education Inequality in Europe, Mapping the Potential Consequence of the COVID-19 Crisis. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang learning loss pada anak-anak yang tidak merata dari informasi tentang sumber daya rumah dan sekolah. Nah, pentingnya dari informasi yang didapat itu sangatlah penting pada hasil pembelajaran anak-anak. Hal ini diterapkan pada negara-negara Eropa khususnya. Selanjutnya yaitu estimasi of the fundamental learning loss and learning poverty relate to COVID-19 pandemi di Meksiko. Yaitu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperkirakan kehilangan belajar dalam membaca dan berhitung di sekolah Meksiko. Bisa dilihat bahwa terjadi penurunan pada anak-anak atau pada siswa dalam mengalami pembelajaran khususnya berhitung dan membaca. Selanjutnya, analisis learning loss, kemampuan literasi statistik mahasiswa bisa dilihat bahwa adanya hasil penurunan learning loss, terjadinya learning loss pada siswa jurusan pendidikan matematika. Nah, hal ini telah diuji coba secara literasi statistik dan bisa dikategorikan secara rendah. Pada jurnal deteksi potensial learning loss pada siswa berkebutuhan khusus selama pandemi pembelajaran daring, masa pandemi COVID-19 di sekolah inklusif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran daring yang diikuti oleh anak berkebutuhan khusus berpotensi terjadinya learning loss. Hal ini ditandai bahwa prestasi belajar anak yang menurun karena kurang minat belajar di rumah. Model belajar sinkronus dan asinkronus dalam menghadapi learning loss pada jurnal ini kami mengambil tentang bagaimana menghadapi learning loss asinkronus dan juga solusi untuk bagaimana cara menghadapi learning loss tersebut. Pada jurnal learning loss dalam pembelajaran yang di masa pandemi COVID, di sini
jurnal ini kami mendapatkan banyak dampak learning loss yang terjadi dalam pembelajaran daring, seperti tadi interaksi akan dosen yang berkurang, interaksi mahasiswa yang berkurang, dan sebagainya. Khususnya pada serapan mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang sangat rendah, itu yang sangat penting dan selalu dimention dari jurnal ini. Nah, jurnal terakhir, learning loss akibat pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Di dalam jurnal ini dibahas tentang bukan hanya di daerah yang besar dan cukup memadai akan akses internet, tapi daerah-daerah yang sangat beresiko, yaitu daerah yang kurang dan susah mendapatkan akses internet itu sangat beresiko untuk terjadinya learning loss. Nah, next. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang kami pakai untuk tulisan kami, dan sekian dari presentasi kami. Terima kasih.